Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran dasar desain grafis yang nantinya akan membahas mengenai dunia desain grafis di mata pelajaran ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama-tama Sir akan disapa dulu satu-satu yang ada di rumah karena kita dalam posisi kelas online. Oke, yang sudah gabung saat ini ada sambil yang lain juga mengaktifkan kamera Anda, kamera kalian, karena ini dalam posisi recording. Jadi kalau kalian lihat di sini ada posisi recording, dan recording ini nantinya akan diserahkan atau diupload di YouTube. Jadi kalian bisa nonton kembali kapanpun kalian mau. Yang jelas ketika mungkin ada yang sudah lupa atau mungkin ketinggalan untuk atau terlalu cepat, Sir apa yang Sir berikan jadi bisa dinonton kembali. Oke, yang belum mengaktifkan kamera di sini ada Tristan, Seva, Israel, Ana, Junaidi. Oke, silakan diaktifkan dulu kamera-kamera kalian. Nah, supaya wajah-wajah yang cantik dan ganteng bisa kelihatan di sini. Nanti kan kalaupun fungsi juga dari recording ini, mungkin ketika kalian mungkin 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, ketika kalian lihat, oh ternyata waktu itu kan kita seperti ini, mengikuti kelas online. Supaya ada kenang-kenangan kita semua. Karena tidak lama lagi kita mungkin bisa tetap muka secara terbatas. Jadi inilah kesempatan kalian, oh ternyata pernah merasakan kelas online. Oke, yang sudah gabung silakan aktifkan dulu kamera-kamera kalian. Oke, supaya terpampang di sini wajah-wajah kalian. Sambil Sir juga membuka aplikasi, karena kita di sini sudah masuk ke pengenalan aplikasi yang minggu kemarin juga sudah sampaikan. Ada beberapa tools yang diperkenalkan, baru beberapa panel di situ yang dikenalkan, menu bar dan sebagainya. Nah, jadi di situ sudah dikenalkan sebelumnya, dan ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu, yang dimana kita sudah belajar ada sedikit tools yang kita sudah gunakan. Dan juga yang minggu lalu juga ada tugas tentang shortcut. Nah, itu bisa diselesaikan setiap shortcut yang ada di tools yang ada di Adobe Illustrator supaya memudahkan kita nantinya ke depan. Oke, yang di rumah silakan aktifkan dulu kamera kalian. Yang sudah gabung, yang baru gabung juga silakan. Oke, sambil Sir juga akan buka dulu aplikasi. Itu waktu. Yang di rumah tetap menyalakan kamera kalian. Di sini yang belum aktifkan kamera ada Adriano, Seva, Julio sudah, Seva tidak. Oke, kan ketua. Israel, Junaidi, Putri, Sarah, Ketua kelas, Gabriel, itu juga di sini. Silakan aktifkan dulu. Memang dari tadi malam jaringan lagi gangguan, dan berharap ini tidak berlangsung lama. Jadi mudah-mudahan dengan recording ini, dengan kelas online ini juga tidak menjadi gangguan untuk jaringan, karena lagi trouble untuk jaringan yang ada di Telkomsel, tapi juga yang terdengar juga seperti itu.
tapi tidak tahu untuk jaringan yang lain. Tapi yang jelasnya lagi kondisi down atau bermasalah untuk jaringan. Oke, ini tampilan dari Adobe Illustrator yang sudah sampaikan juga sebelumnya. Kalau belum tahu untuk hal ini, bisa nonton kembali recording yang minggu lalu. Supaya tidak ketinggalan. Ini sudah dijelaskan yang lalu, jadi sudah tidak perlu lagi untuk dijelaskan kembali. Oke, ini tampilan awal. Ini karena Sir pakai portable, jadi tapi ini tidak mengganggu prosesnya. Ini cuma di sini dikatakan the operation cannot complete because of an unknown error. Jadi ada yang error di sini karena ini portable, tapi tidak mengganggu. Oke, yang lalu kita sudah belajar di sini ada menu bar. Jadi sekali lagi ini bagian menu bar, bagian atas. Oke, perbesar dulu supaya lihat. Nah, ini menu bar, dan ini adalah toolbarnya di sini. Kalau bagian sebelah adalah panel properties-nya. Di sini ada color dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya juga. Jadi tempat-tempat untuk kalian memilih warna, kalian tempat-tempat untuk membuat garis tepi atau stroke, gradiennya, baru secara opacity atau transparansi, nah, itu ada di pojok kanan ini. Oke. Nah, yang minggu lalu kita sudah bahas di pojok kiri ini atau di menu toolbar. Nah, menu toolbar ini kan kalau terdekatkan seperti ini, misalnya ini kan selection tool. Ini selection tool, ini direct selection tool. Nah, jadi ketika kalian lihat ada angka A di situ, nah, direction selection tool, buka kurung, A, tutup kurung. A itu adalah shortcut-nya. Jadi, sebenarnya kita bisa dimudahkan untuk hal itu. Jadi dikasih tahu oleh Adobe, supaya kita juga tahu shortcut yang ada. Jadi kalau tekan A, dia akan ke, misalnya seperti ini. Kalau V kan itu selection tool. Kalau A, dia akan ke direct selection tool. Ini yang tekan shortcut-nya. Akan jadi seperti itu. Nah, kita juga sudah bahas ini, Magic Wand Tool, cara kerjanya. Mungkin cara kerjanya saya akan kasih tahu di sini, karena yang minggu lalu tidak dilakukan cara kerjanya seperti apa. Kalau yang lasso tool ini sudah dijelaskan. Jadi dia menyeleksi di bagian di mana diikat atau sebagai tali lasso di situ. Oke. Pertama saya akan jelaskan tentang ini dulu. Magic Wand Tool. Fungsinya seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Oke. Pertama, saya dulu buat objeknya di sini. Diberi warna dulu. Kasih warna. Ini bisa diketik, klik 2 kali di bagian warna, atau kita bisa pilih di sini di panel color. Misalnya warna merah terambil. Warna merah dibuat dulu. Nah, di sini. Oke, di sini ketika kita menggunakan ini Magic Wand Tool, ini belum bisa berfungsi karena fungsinya bukan seperti itu. Jadi di sini kan ada icon atau kursornya berganti dengan tongkat magic. Nah, sesuai namanya adalah magic, jadi dia semacam sihir di sini. Jadi ketika tongkat ini diletakkan atau diklik, maka dia akan mengikuti warna yang lain. Jadi fungsinya adalah dia mengikuti warna. Supaya apa? Ketika kita menyeleksi, misalnya seperti contoh. Oke, buatlah di sini dulu. Terbikin banyak dulu shape-nya. Oke, di sini ada 3 warna. Tambah lagi ya, banyak. Ada 3 shape, bukan 2 warna, sorry. Nah, ini ada banyak. Taruhlah buat 6. Nah, ini ada 6 shape di sini dengan warna yang berbeda. Oke, saya kasih dulu warna yang berbeda, warna yang sama. Nah, Magic Wand Tool itu dia adalah seleksi bagian warna. Misalnya ini warna hijau. Ini juga warna yang sama.
Oke, jadi seperti itu. Nah, ini cuma contoh. Nah, misalnya kita ingin menyeleksi satu objek. Misalnya, kalau kita seleksikan, kita bisa pakai direct selection tool, bisa seleksi seperti ini. Kita bisa drag, jadi kita bisa pilih ini. Nah, ini dia terseleksi. Nah, tapi misalnya kalaupun kita ingin menyeleksi kotak yang ada sebelah sini, kan agak sulit. Kalau kita begini, ini terseleksi 4 kotak ini. Nah, bagaimana caranya supaya kotak yang ini, kotak yang hijau ini tidak terseleksi? Hanya bagian ini, dan ini juga bisa terseleksi. Caranya dengan menggunakan Magic Wand Tool. Ini fungsinya. Ini fungsi dari Magic Wand Tool. Jadi, pertama kita klik dulu, atau bisa tekan Y di keyboard. Nanti kursornya akan berganti dengan seperti ini. Jadi kalau kursornya sudah berganti dengan tongkat magic, itu sudah menandakan bahwa kita sekarang lagi aktif di tool Magic Wand Tool. Oke, misalnya saya klik di bagian, jadi perbesar supaya jelas. Nah, ketika saya klik di bagian ini, oke, perhatikan baik-baik. Jadi ketika saya klik atau letakkan atau klik bagian tombol, bukan tombol ya, shape warna merah, semua shape yang berwarna merah itu dia terseleksi. Oke, mau bukti? Tergeser dulu ya. Nah, ini. Hanya bagian merah yang digeser. Karena yang diseleksi adalah bagian merah. Nah, kalau saya klik di bagian ini, hijau, maka yang terseleksi hanya bagian hijau. Nah, itu fungsinya. Tapi kalau kita cuma pakai selection tool untuk seleksi bisa juga, tapi akan kesulitan karena kita seleksinya secara kotak begitu. Jadi kalau misalnya kita mau ambil warna merah semua, nah ini kan kita sudah seleksi semuanya di sini. Tapi secara keseluruhan dia seleksi sampai hijau pun dia terseleksi. Itu. Jadi fungsi dari Magic Wand Tool adalah dia sebagai fungsinya adalah sebagai penyeleksi warna. Jadi dia memilih atau sebagai magic untuk memilih warna yang sama. Supaya tidak kesulitan nanti ketika kita ingin menyeleksi sesuatu. Mungkin kita ingin pindahkan di sini kotaknya. Terus akan. Atau kalau ini kan satu-satu. Secara satu-satu. Nah, itu fungsinya. Oke, berikut. Nah, ini Magic Lasso Tool sudah dijelaskan. Baru kita ke tool selanjutnya. Di sini ada Pen Tool. Atau shortcut-nya itu P. Bisa tekan P di keyboard. Nah, fungsinya adalah membuat pad. Jadi dia membuat pad. Di pad itu ada beberapa unsur. Ada padnya, ada handle-nya, dan ada anchor-nya. Oke, seperti apa itu? Oke, pertama saya dulu klik Pen Tool. Nah, jadi pertama kita akan lihat di sini karakter dari pointer dari Pen Tool ini kayak pena dan ada tanda bintang gitu. Oke, misalnya saya klik di bagian sini. Nah, setelah saya klik, di sini akan muncul namanya anchor. Oke, anchor. Anchor itu adalah titik dari pad itu. Nah, ketika saya klik di bagian mungkin di bagian sini, ini saya tekan, tahan. Nah, ini pad ini atau pen tool ini meng-create atau menciptakan sebuah objek yang disusun oleh pad dan anchor dan handle. Nah, ini handle. Handle-nya itu di bagian ini. Handle. Ini pad-nya, ini pad. Ini pad, ini handle. Handle itu misalnya search dulu. Nah, kita buat satu shape di sini.
Nah, jadi handle ini fungsinya untuk mungkin memperbaiki. Kalau ada yang sudah pernah pakai aplikasi atau mungkin ada yang sudah masuk ke hobinya gambar secara digital, mungkin ini sudah tidak asing lagi ke kalian. Misalnya kalian ingin membuat satu karakter di sini. Nah, ini kita sorong-sorong. Contohnya seperti itu. Menjadi seperti ini. Kita rapikan supaya dia rapi. Misalnya buat telinga kucing, atau kalau kalian ingin buat karakter atau mungkin orang, kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini Sir sudah balikan ke mode direct selection tool, karena selection tool ini yang Sir balik ke selection tool. Jadi selection tool itu fungsinya cuma untuk menyeleksi objek. Dia tidak bisa kontrol untuk media. Dia bisa kontrol sih sebenarnya, tapi tidak bisa untuk hal itu. Nah, kalau yang direct selection tool, dia difokuskan untuk lebih condong ke bagian pad-nya, bagian anchor-nya, dan bagian handle-nya untuk bisa di-customize atau di kostumasi, atau maksudnya di sini dibuatlah untuk kalian seperti apa modelnya, random. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Ini untuk mungkin kita bisa merapikan, misalnya ada satu foto atau satu gambar draftnya, atau mungkin sketsa dari gambar yang kalian buat. Kalau kalian jago bergambar, kalau bisa menggambar, kalian bisa buat itu dalam bentuk digital seperti ini. Jadi kalian bisa terapkan dalam bentuk digital supaya kalian bisa mungkin upload di IG kalian dan seterusnya. Ketika gambar itu sudah jadi. Nah, jadi kita bisa customize seperti itu. Oke, itu namanya pad. Di keyboard kita bisa tekan tombol P keyboard. Oke, bisa tuh sampai sini tuh. Nah, ini masih simpel, ini masih gampang. Kita belum membuat satu objek. Tapi kita harus juga dulu kenal tools-tools ini supaya gampang atau mudah nanti ketika kita nanti melaksanakan dengan menggunakan aplikasi ini. Oke, baru yang berikut di sebelahnya, ini ada tools yang namanya hampir mirip dengan ini, cuma yang ini adalah curvature tool. Nah, secara fungsinya sebenarnya sama, tapi yang curvature ini yang kita tahu adalah kurva. Kurva itu adalah garis melengkung. Jadi ketika klik begini dulu, kurva tool, diklik saja sini. Nah, ini ketika ini tanpa klik tahan, dia secara otomatis akan membuat kurvanya di situ. Jadi bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi, nah ini jadi kurvanya di sini. Nah, dia secara langsung otomatis langsung melengkung. Kalau yang pad tool tadi, ini yang membedakan antara dua hal ini. Mungkin bisa jadi keluar di soal dengan semester kalian. Jadi diperhatikan baik-baik, karena kita sudah tidak lama lagi untuk ujian tengah semester. Jadi yang membedakan dua hal ini, kalau yang pen tool itu dia tidak bisa buat dalam bentuk kurva. Kalaupun kita ingin membuat dalam bentuk kurva, kita harus tahan, klik dan tahan. Baru buat handle-nya, baru kita bisa menciptakan suatu lengkungan di situ. Nah, jadi itu. Kita klik di mouse-nya. Tapi kalau yang ini, kalau yang curvature tool ini, ya kita hanya klik saja di bagian lain. Nah, kita geser di mouse-nya, itu bisa membuat suatu kurva di sini. Oke, jadi itu bedanya ya. Jadi bisa membedakan perbedaan antara kedua hal ini. Seperti apa? Oke, ini sudah banyak. Ini disini dulu. Tidak. Oke, berikut.
Di bawahnya, tools apalagi yang kita harus tahu adalah type tool. Oke, di type tool ini sesuai dengan tipenya. Type ini kan tipografi, typing. Tipografi kan itu ilmu tentang huruf. Nah, type tool ini sebagai fungsi untuk meng-create atau menciptakan sebuah teks yang kita akan tulis nanti ke depan. Misalnya search klik di bagian sini. Saya tulis multimedia. Oke, sudah jadi. Diperbesar dulu. Nah, seperti ini. Ini yang di-create oleh type tool tadi. Nah, dari shortcut-nya itu adalah shortcut T atau tombol T di keyboard. Jadi kita bisa membuat teks-teks seperti ini. Teks ini juga bisa diubah hurufnya. Itu kita dengan menggunakan type tool dulu. Baru kita pergi di bagian panelnya di atas, yang atas ini. Bagian atas. Di atas ini. Ini kita bisa ubah. Oke, diseleksi dulu. Nah, jadi seperti itu. Kita dengan mungkin sesuai dengan komputer kalian, nanti kalau kalian pakai komputer, kalau pasar ini banyak yang sudah diisi untuk jenis-jenis fontnya. Banyak yang sudah isi jenis-jenis font. Jadi misalnya, misalnya begini, kenapa kita nggak ada ini dia, ini font seperti ini? Bisa jadi karena belum mengisi font itu, bisa di-download sebenarnya. Bisa download di internet, banyak plugin-plugin untuk font yang kalian bisa tambah di situ. Tapi di Adobe Illustrator ini, kita juga bisa membuat font itu sendiri. Karena fungsi dari Adobe Illustrator itu kan dia sebagai aplikasi vektor untuk membuat sebuah objek dengan model rupa logo dan sebagainya, seperti itu. Oke, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini type tool. Untuk kita merubah ukurannya, itu sebenarnya ada di bagian panel di bagian atas ini. Semuanya ada di sini. Karakternya, opacity-nya, mungkin kita turunkan di sini. Nah, ini. Opacity itu semacam kayak warnanya dibuat transparan. Semakin rendah opacity-nya, semakin hilang. Hilang. Semakin tinggi dia akan semakin feel-nya semakin timbul di sini. Ini untuk masalah warna, kita bisa atur di sini. Untuk pewarnaannya di sini seperti apa? Ini ke DP color palette. Baru juga di situ ada ini regular, tergantung dari fontnya, jenis fontnya. Karena font ini biasa ada yang bold itu yang tebal, baru ada yang italic itu garis miring. Kalau kalian pernah ketik di keyboard di aplikasi Word, mungkin sudah tidak asing lagi ini. Bold, italic, regular, underline itu yang tulisannya ada garis di bawah. Nah, baru di sini juga ada paragraf. Nah, paragraf ini misalnya kalian ingin membuat contoh, tambah lagi tulisan ini. Ini dia sekolah menengah kejuruan. Jadi ini anggap cuma contoh. Contoh diperkecil dulu. Oh, terlalu kecil. Oke, jadi seperti itu. Nah, misalnya atau gini, hilangkan dulu, dikit-dikit sembarang dulu.
Oke, anggaplah seperti ini. Berbesar. Baik, lihat. Ini cuma sambaran. Ini cuma contohnya. Nah, di paragraf ini ada yang namanya align left, center, dan align right. Tentunya ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Tapi di sini kita bisa juga justify. So, justify. Ada juga yang lain-lain di sini. Untuk peletakan di sini. Misalnya kita akan buat sebuah brosur, misalnya contoh, harus itu ada penjelasannya. Misalnya kita ingin buat dia rata tengah. Nah, ini rata tengah. Jadi tulisannya diambil secara center dan semua ada di posisi tengah. Rata kanan, rata kiri. Oke, itu alignment-nya untuk paragraf text tool. Nah, baru di sini juga text tool juga ada, kita bisa buat di sini. Sorry. Oke, di Zoom tinggal berapa menit? Tinggal dia kasih tahu tinggal 10 menit. Mungkin kita akan lanjutkan juga di minggu depan. Tapi mungkin minggu depan itu sudah ujian tengah semester mungkin. Tinggal tunggu kabar kalau ujian tengah semester itu nanti. Yang jelas, mudah-mudahan sudah tidak lama lagi sih sebenarnya. Oke, text tool ini juga di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada word-nya di sini. Desain untuk word-nya. Oke, misalnya kita klik seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tulisannya kita bisa buat kayak seperti apa di sini. Nah, dia tarik ke atas atau dia kayak gini, silakan bisa dipilih. Atau kayak ikan seperti ini, atau bendera, flag. Nah, jadi seperti itu. Ini juga kita bisa atur. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari mungkin teks kalian. Supaya teks kalian jadi lebih bervariasi lah untuk situ. Oke, mungkin sekian dulu untuk ini. Jadi masih banyak lagi yang kita harus tahu di sini. Untuk tools-toolsnya di sini banyak sekali yang kita harus pahami. Tentunya apa yang kita belajar saat ini kita bisa pahami supaya ke depan kita bisa mahir dan bisa lebih tahu lagi untuk penggunaan tools-tools yang ada di Adobe Illustrator ini, supaya ke depan ketika kita mungkin ingin membuat satu objek atau membuat logo kelas atau membuat logo sendiri atau logo-logo yang lain, atau mungkin kalian ingin buat karakter animasi, itu kalian bisa lakukan di aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini akan sangat bermanfaat atau dipakai nanti ke depan untuk mungkin misalnya di kelas 11, di kelas selanjutnya, misalnya kita ingin buat animasi. Nah, kita bisa buat di sini karakternya di aplikasi Adobe Illustrator. Baru untuk pergerakan karakternya kita bisa buat dengan aplikasi yang lain, dengan aplikasi misalnya Adobe Flash. Untuk bisa mungkin karakter kita bisa jadi bergerak. Nah, 12 juga seperti itu. Jadi akan terpakai di pelajaran-pelajaran selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan sini. Dan silakan diaktifkan kembali yang belum aktifkan kamera. Kita akan foto bareng di situ. Silakan ambil posisi dengan sebaik mungkin. Yang ada di rumah, ayo.
Eva, Junaidi, Putri, Gabriel, akan aktifkan. Saya akan screenshot di sini. Karena waktu di Zoom tinggal berapa lagi. Kalau waktunya habis, kita secara otomatis langsung keluar secara sendiri. Oke, berhadapan dengan kamera, ambil posisi sebaik mungkin, karena ketika screenshot nanti itu akan di posting juga di kelas, di aplikasi Kelas Dojo, dan juga ke Oke, seperti biasa kasih jempol. Itu mundur dari 3, dan setelah itu akan selesai. 3, 2, 1. Ya, jadi oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kesempatan yang telah bersama-sama dalam kelas online saat ini. Kiranya kita juga di minggu depan kita bisa hadir, bisa ikuti untuk kelas saat ini. Supaya kita tidak ketinggalan untuk pembelajaran kita. Karena ini pembelajaran produktif, jadi sangat penting untuk ke kalian, karena ini mengandung tentang kejuruan kita. Oke, jangan lupa untuk mengisi absen, jangan cuma di absen kelas, ada absen mata pelajaran juga. Tugas-tugas sebelumnya harus diselesaikan, dan jangan lupa juga ada catatan yang kalian harus catat apa yang kita pelajari di hari ini untuk menambah-nambah poin-poin kalian. Ketika kalian juga nonton rekamannya juga itu akan menambah poin kalian. Jadi jangan sampai miss untuk minggu depan, karena kalau tidak mengikuti atau tidak ada kabar untuk kelas seperti ini, poin kalian akan berkurang. Oke, jadi seperti itu. Dan mungkin sekali lagi saya bisa sampaikan sampai jumpa untuk hari ini, dan oke, see you next time.